Bismillahirrahmanirrahim. Rumah tangga juga sama, yang terangkat mungkin orang baik sebelum menikah, semua orang mandang baik pasangannya. Sudah menikah baru ketahuan aslinya. Ya, dia berbuat salah, ya tugas kita nyebut apa? Subhanallah, ingetin dia. Ya makanya kalau salah pilih, ntar kita pegal subhanallah, subhanallah gitu mungkin. Ya tapi walhasil kalau dia berbuat salah, ingatkan, madrasahnya kan begitu. Ingatkan dia bahwa dia berbuat salah. Sama seperti imam pun ingatkan, katakan subhanallah dia telah berbuat salah. Enggak perlu dirusak tatanan kesatuan dan persatuan bangsa, masjid maupun rumah tangga. Jangan pemimpin salah malah disuruh turun, ya, diangkat lagi, diturunin lagi, kapan mau beres ya? Yang sudah langka ini rakyat mendoakan pemimpin. Maka kalau kita pilih seorang wanita yang betul-betul soleha, maka doanya itu membasahi lisannya, radban min zikrillah. Bahkan bibirnya basah untuk mendoakan kita kepada Allah. Karena dia tahu sekali bahwa madrasahnya ini dirinya. Sehingga dia meminta bimbingan si pemilik madrasah, siapa? Suami. Apapun yang dia perbuat dia laporkan pada suami. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin akan ditanyakan tentang kepemimpinan kalian. Seorang suami pemimpin di rumah tangganya, seorang istri pemimpin di rumah tangga suaminya ketika dia gaib, dan seterusnya dan seterusnya. Kita ini pemimpin. Ya, kita memimpin rumah tangga. Kalau Islam katakan perempuan merupakan sebuah sekolah buat keluarganya, pernahkah terbesit dalam benak kita memiliki anak-anak yang lulusan sekolah mulia? Mungkin kesibukan kita yang bak burung terbang pagi pulang sore. Ya, di sini kayaknya jarang kejadian orang berangkat pagi pulang malam gitu ya. Kalau kami ini kadang-kadang nih memang betul-betul merasakan di Jawa sana, berangkat pagi bareng tukang sayur, pulang malam bareng kampret kadang-kadang. Berangkat anak masih tidur, pulang udah tidur, sering gitu ya. Ini banyaklah ya kejadian seperti ini. Ya kadang-kadang kita serahkan anak ini kepada madrasah yang kita nggak pernah tahu lah apa yang terjadi. Tapi kalau kita flashback sedikit kepada Ummahatul Ulama, ada buku tentang ibunda para ulama itu, atau bisa baca lah ibunda para ulama. Di mana kelas ulama tersebut tergantung madrasahnya. Madrasah yang paling jelas salah satunya madrasah Imam Asy-Syafi'i, ibunya. Imam Syafi'i ini anak yang lahir dalam keadaan yatim, dibesarkan dengan single parent oleh seorang wanita mulia. Tapi lihat, sejarah mencatat tentang kejeniusannya Imam Syafi'i. Lelaki kecil berusia 7 tahun bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Dalam keadaan miskin, tak memiliki sesuatu pun. Jangankan banyak jajan kayak anak kita, lawang beli kertas untuk menulis saja nggak sanggup. Dia mencatat ayat di atas pecahan-pecahan tembikar, Imam Syafi'i. Kebayang nggak umur 7 tahun bisa hafal Quran? Listrik nggak ada, bayar guru nggak sanggup. Ya Quran selembar-selembar. Karena pasca beliau ini belum sebagus sekarang lah Quran lah. Kapan tuh Imam Syafi'i ngapalin Quran, Ustaz? 7 tahun hafal Quran. Anak kita saja kita jos 9 sampai 10 tahun paling 10-15 juz lah. Itu udah mandek. Mentok udah. Apalagi orang tuanya lebih mandek lagi, betul. Ya kalau orang tua harap dimaklum lah, Ustaz. Karena di otaknya ini sudah banyak permasalahan, Ustaz, ya. Ini otak kami kalau dilepas, Ustaz, dibuka, macam-macam, Ustaz. Ada bon material, ya. Ada tagihan dealer, janji yang tak pernah tuntas. Bingung, Ustaz. Bukan kami nggak mau menghafal Quran, sudah. Kami sudah berusaha menghafal Quran, Ustaz. Tapi mau dibilang apa? Hari ini kami paksakan, alhamdulillah, kami bisa menghafal 9 ayat. Besok hilang 12 tekor 3, Ustaz. Masya Allah. Jadi hafal 9 hilang 12 kan rusak ya. Makanya saya nggak mau nambah dulu, Tat. Inna qul huwallah, inna qul huwallah. Ayat favorit itu ya. Jawaban dikit wal asri lah gitu ya.
Tapi ya nggak apa-apa, yang penting betul bacaannya ya. Bukan nggak mau menghafal, takut nggeser yang ada gitu ya. Makanya memang sebaik-baik nuntut ilmu ini ketika orang masih kecil loh. Hayruz zaman fi zamanil kitab. Ya sebaik-baik masa itu ketika masa anak-anak menuntut ilmu. Kalau anak kecil ini seperti mengukir di atas batu. Kalau kita ini seperti mengukir di atas air, ya betul-betul susah lah. Nah, ibu yang mulia tahu, Imam Syafi'i itu terdidik oleh ibunya. Jangan kita katakan anak kita itu nggak mendengar, dia mendengar, cuma dia nggak pandai berkata. Anak ini yarta wa yal'ab, kelihatannya main-main, dia dengar. Jangan kita anggap dia nggak dengar loh, dia dengar. Makanya kalau orang tua yang mulia, dia akan membuat sebuah ritual kebiasaan. Bagaimana membiasakan anak ini untuk berbuat sebuah kebaikan. Karena al-adah al-muhakkamah, adat menjadi sebuah hukum dalam kehidupan. Tarkul adah adawah. Itu kata pepatah Yaman begitu. Tarkul adah adawah. Orang yang meninggalkan kebiasaan baik, maka kehancuran yang dia miliki. Iya, anak belum bisa baca, tapi dia bisa mendengar. Maka Imam Syafi'i ini terdidik oleh orang tua yang memang hafal Quran. Perempuan yang mengerti bahwa kalau orang nikah itu bakal hamil. Orang hamil itu ya memang penyakit dicari, betul? Pasti sakit lah. Keluh kesah itu tidak ada manfaatnya. Kalau dia berilmu bahwa orang yang hamil ini akan diuji dengan sekian ujian, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain aniskurli wa li walidayka ilayyal masir. Sampai Allah levelkan syukur kepadaku, kepada kedua orang tuamu. Bahkan ridhonya Allah di ridho orang tuamu. Kenapa? Karena beratnya hamil. Wahnan ala wahnin cuma ibu yang tahu, Pak. Kita nggak tahu, Pak. Sakit di atas sakit itu ibu yang tahu. Sehingga anak ini hidup bukan tidak. Maka kalau hati perempuan tenang ketika dia hamil, anak lahir dalam keadaan mulia, penuh dengan ketenangan. Tapi kalau hatinya galau ketika mengandung, entah apa sebabnya, anak pun lahir dalam keadaan temperamental. Kelihatan anak kalau yang banyak ngambek, banyak kesel, banyak ngomel, nyureng aja, biasanya orang tuanya lagi hamil begitu. Ini madrasah. Ya, jangan kita anggap anak nggak mendengar. Makanya orang-orang kafir tahu sekali. Dia brainwash ini otak orang-orang Islam dengan modernisasi. Katanya kalau orang hamil pengen tenang, kalau bisa tuh bayi dengerin Beethoven katanya. Musik-musik slow. Kalau perlu suruh dengerin Kenny G lah. Ya, supaya apa namanya itu suara-suara trompet itu menenangkan. Ya, lama-lama dia dengerin suara Israfil kalau dia begitu ya.